Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini praktekkan praktek kucing ya Pak. Di sini saya sebagai pengamat, kemudian Pak Agus sebagai coach dan Bu Indah sebagai coachee. Oke. Ini yang pertama kali sebelum dimulai kepada Pak Agus ya sebagai coach, kira-kira sudah siapkah dengan kompetensi kucing yang akan disampaikan nanti atau dipraktekkan nanti Pak? Insya Allah siap Bu. Siap ya. Jadi dari kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, Pak Agus ingin mengembangkan yang mana nih Pak? Iya, jadi nanti ada kompetensi kucing yang akan saya kembangkan. Pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, selanjutnya menyampaikan pertanyaan berbobot. Tapi dari ketiga ini, nanti yang akan saya kembangkan adalah pada kehadiran penuh Bu. Oke, kehadiran penuh ya Pak ya. Oke. Kemudian dari bagian kompetensi tersebut, mana ini yang ingin diobservasi? Ya. Yang ingin saya observasi dari ketiganya itu yaitu tentang kehadiran penuh. Dengan indikatornya nanti pertama ada saya coba fokus pada materi yang dibicarakan, kemudian saya coba tidak melakukan hal-hal kecil atau hal-hal yang lain, kemudian selanjutnya saya memperhatikan apa yang disampaikan oleh coachee. Kemudian yang terakhir itu dengan seksama menangkap lawan seperti itu Bu. Oke, baik. Jadi sudah sangat siap sekali ini Pak Agus. Monggo boleh langsung saja dipraktekkan kucingnya. Monggo. Baik, terima kasih Bu Nur Fitri. Kepada Bu Nurinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Indah ya, Bu Indah Nur Santi ya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik ya. Sehat Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya, sehat ya. Kemudian mungkin hari ini kita kesempatan untuk komunikasi Bu Indah. Bu Indah Nur Santi. Mungkin hari ini kesempatan kita untuk komunikasi. Kira-kira apakah ada yang ingin disampaikan Bu Indah? Iya Pak. Jadi saya ingin bercerita sedikit dengan Pak Agus. Mungkin tentang sedikit keresahan dari saya begitu Pak. Punya keresahan berarti Bu? Ya, sedikit menggajal begitu. Ya, mudah-mudahan nanti ada hal baik yang bisa kita ambil seperti itu. Kira-kira keresahannya apa Bu? Gini Pak, jadi saya berharap bahwa saya mendapatkan nanti solusi penguatan ya, walaupun tentang masalah saya. Jadi tentang pelaksanaan proyek T5 di sekolah saya gitu Pak, tentang bagaimana mengoptimalkan peran semua guru supaya bisa ikut serta semuanya membimbing, mendampingi siswa dalam pelaksanaan P5 tema wirausaha Pak. Oke, berarti Bu Indah punya sebuah permasalahan tentang bagaimana mendampingi siswa, terutama semua Bapak Ibu guru itu terlibat ya Bu ya? Iya Pak. Terlibat dalam pelaksanaan P5. Sebelum jauh ke sana Bu Indah, saya ingin tanya dulu agar nanti pembahasan kita tidak melebar. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai dari percakapan ini
itu Bu Indah nanti akhirnya itu ingin seperti apa? Setidaknya saya mendapatkan solusi dan pemantapan dari apa yang mungkin sudah saya rencanakan ataupun saya pikirkan, tetapi saya butuh pemantapan begitu Pak. Mungkin dari permasalahan itu saya mendapatkan solusi dan pemantapan dari Bapak mungkin seperti itu. Jadi Bu Indah mengharapkan setelah kegiatan ini nanti, atau coaching ini ada solusi tentang permasalahan yang dihadapi tentang kegiatan ini. Iya. Oke Bu, saya mengidentifikasi Bu pertama. Kegiatan P5 ini permasalahan utamanya kira-kira apa Bu? Jadi gini Pak, sekolah saya itu kan sekolah kecil, hanya terdiri dari 12 orang, sedangkan gurunya itu hanya 9. Murid kami juga jumlahnya 39 anak gitu. Jadi pada awalnya itu jika ada kegiatan itu kami bagi untuk koordinatornya itu berupa tim-tim. Tapi satu tim itu hanya 3 orang. Jadi yang pelaksana itu ya 3 orang. Jadi yang lain artinya hanya membantu tetapi tidak maksimal. Jadi masalahnya kan di sini adalah proyek wirausaha itu kan anak itu kan butuh bimbingan langsung dari kita sebagai guru begitu. Jadi saya ingin memaksimalkan Bapak Ibu guru yang lain, jadi dari ber-9 itu semuanya berperan aktif untuk membimbing anak. Walaupun nanti dalam bentuk sebagai guru pamong atau guru bina begitu Pak. Oke. Berarti selama ini ada 9 guru, namun yang aktif cenderung itu hanya 3 Bu. Iya, berdasarkan tim-tim saja begitu setiap tapi yang kegiatan. sisanya yang 6 itu yang kan ada 9, yang 3 itu berarti aktif, yang 6 belum aktif. Ya, jadi setiap kegiatan itu kan kalau tim yang 3 itu koordinator sebagai penanggung jawab saja, artinya seperti itu. Yang melaksanakan itu. Yang 6 itu ya berdasarkan tugas mereka yang dibagi, tapi artinya tidak maksimal begitu. Kira-kira kenapa Bu itu sampai seperti itu? Artinya teman-teman itu dari 3 aktif, tapi yang 6 itu tidak. Kira-kira kenapa? Biasanya karena semua mereka untuk yang penanggung jawab itu kan kalau 3 orang itu kan mereka job description-nya itu kan sudah mereka hanya sebagai jika ada yang membutuhkan begitu. Jadi tidak secara aktif berperan, hanya sebagai ketika ada permasalahan atau ketika ada butuh bantuan begitu. Jadi tidak dilibatkan di dalam misalnya dalam panitiaan kegiatan begitu. Jadi kegiatan ya kalau panitia ya hanya tim itu saja yang bertanggung jawab gitu. Yang lain yuk ketika ada misalnya butuh bantuan baru dijawil begitu. Berarti hanya mendengarkan bahasanya itu informasi atau perintah saja seperti itu ya. Iya. Sementara mungkin tidak semuanya itu pekerjaan sesuai dengan perintah pada atau pekerjaan yang membutuhkan inisiatif ya dari teman-teman. Ya. Dari teman-teman itu, saya mau tanya Bu, kira-kira solusinya itu kira-kira ada nggak untuk apa tadi agar mengaktifkan teman-teman yang berenam itu sementara 3 sudah aktif? Kalau saya sih nanti di P5 ini saya rencana ya supaya artinya jelas job description-nya. Jadi saya dari awal saya langsung meminta partisipasi penuh dengan cara membuat jadwal yang jelas
dan tugas dari masing-masing. Jadi by name langsung, artinya pembagian langsung. Jadi tidak misalnya hanya ketika pas kegiatan dibutuhkan, kemudian kita jawil, istilahnya seperti itu. Jadi dari awal kami dari tim 3, jadi sebagai koordinator pelaksana langsung bagi ini tugasnya, jadi langsung jelas by name begitu. Jadi langsung tanggung jawab dari guru-guru itu. Berarti solusinya nanti Bu Indah berusaha membuat jadwal itu langsung by name seperti itu ya Bu? Kira-kira dari skala 1 sampai 10 kira-kira itu hasilnya di kisaran berapa nanti yang Ibu harapkan? Kalau sekarang sih kalau peran aktifnya masih di level 6-7. Sebenarnya teman-teman itu enak diajak kerjasama, hanya saja mungkin job deskripsinya kurang jelas, jadi kadang bingung saya itu berperan sebagai apa begitu. Jadi nantinya saya inginkan dari 1 sampai 10 semuanya bisa berperan ya jadi 10 begitu Pak. Artinya mungkin sebenarnya teman-teman sudah artinya aktif, cuman kadang butuh dorongan ataupun manajemen yang kuat gitu ya, agar teman-teman lebih aktif lagi. Dengan tadi solusinya, jadi apa Bu solusinya? Pembagian itu tugas yang jelas, artinya by name langsung jadwal dan tugas langsung yang by name gitu. Berarti selama ini tidak sesuai by name gitu Bu untuk tugas-tugasnya, jadwalnya. Jadi kalau kegiatan itu biasanya bukan pembagian tugas guru ya Pak, tapi tugas kegiatan sekolah. Biasanya kan yang bertanggung jawab hanya tim. Yang lain artinya yang job description-nya ya tim saja. Jadi yang lain ya ketika dibutuhkan begitu. Jadi tetapi untuk yang ini project ini yang kewirausaha ini saya harapkan semuanya ikut gitu, karena untuk wirausaha itu kan anak butuh artinya bimbingannya itu kan langsung, tidak klasikal begitu. Jadi nanti dibentuk kelompok-kelompok anak, kemudian satu kelompok itu ada guru pamongnya. Jadi guru yang bersangkutan itu bimbing penuh dari yang kelompok itu begitu. Oke Bu, kemudian saya ingin tanya lagi. Kira-kira rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut itu kira-kira apa? Jadi yang pertama, sebagai koordinator pelaksana itu saya akan membuat pengelompokan anak Pak. Dari 39 itu saya kelompokkan jadi kelompok kecil anak itu jadi 4 atau 5 sampai 5 anak. Dan nanti setiap kelompok itu dibimbing oleh guru pamong. Jadi 39 bisa dibagi menjadi 9 orang. Jadi semua guru itu mendapatkan satu kelompok. Jadi an-asuh artinya seperti itu. Jadi yang nanti membimbing, mendampingi anak ketika proyek P5 yang wirausaha, satu kelompok, satu guru. Rencananya seperti itu. Jadi saya buat jadwal random kegiatannya juga ketika ada pendampingan khusus pada saat diskusi atau diskusi penentuan tema produk atau ketika pas praktek seperti itu, atau ketika anak membutuhkan solusi dari masalah kelompok begitu. Berarti nanti rencananya Bu Indah berusaha untuk membuat jadwal pengelompokan ya Bu ya? Dari anak-anak itu dari 4 mungkin ada yang 5 seperti itu dengan satu pembimbing seperti itu Bu? Iya Pak. Kemudian kira-kira untuk mengantisipasi permasalahan atau gangguan itu, Ibu ada rencana apa? Biasanya itu kan walaupun sudah dipengelompokkan, kadang ada sudah sudah jelas tugasnya. Kadang ada saja kan mungkin guru yang ketika pas jam project itu ya. Jadi project kami
rencanakan setiap hari Sabtu. Lah pas biasanya kalau ada guru yang berhalangan hadir atau apa, antisipasinya mungkin karena kami kelompoknya kelompok kecil untuk anak bisa dibantu handle oleh guru lain. Seperti itu. Ya, itu cara untuk mengantisipasikan ya Bu. Kemudian dari persiapan itu Bu tadi untuk rencana aksinya, untuk tanggung jawabnya, komitmennya nanti seperti apa Bu kira-kira terhadap kegiatan atau rencana yang akan dibuat? Misalnya tadi Ibu berusaha untuk membuat jadwal pengelompokan dan seterusnya. Itu komitmennya itu seperti apa? Akan dilaksanakan kira-kira kapan untuk membuat jadwalnya seperti itu? Untuk jadwal pelaksanaan dan pengelompokannya saya rencanakan 1 minggu ini sudah selesai Pak. Jadi nanti bisa langsung disosialisasikan di rapat dengan teman-teman. Kemudian artinya semua tahu, kemudian kita sepakati bersama. Kalau kita sepakati bersama itu kan berarti kan mereka juga setuju bahwa tugas mereka itu seperti itu. Artinya bentuk tanggung jawabnya yang akan Ibu lakukan adalah nanti disampaikan di dalam membuat rapat dalam waktu minggu ini ya Bu ya. Kemudian ada kesepakatan bersama agar nanti ke depan Ibu dan teman-teman tidak merasa hanya 3 orang saja yang mungkin aktif, tapi semuanya juga aktif. Seperti itu Bu. Jadi ada kesepakatan Ibu. Dari itu kegiatan itu ternyata kita sampai di penghujung Ibu. Tadi permasalahan Ibu tentang kegiatan pelaksanaan P5 karena yang mendampingi Ibu sedikit, hanya 3 orang, yang lain tidak aktif, dan sekarang punya solusi. Salah satunya Ibu akan membuat jadwal gitu ya Bu ya, kemudian akan dilakukan dan akan disosialisasikan mungkin minggu ini. Perasaan Ibu setelah kegiatan coaching ini ataupun sesi komunikasi ini dengan saya, apa yang dirasakan kira-kira? Saya merasakan senang, sedikit lega, setidaknya dari rencana yang akan saya lakukan itu dimantapkan, artinya mendapatkan pemantapan dari Pak Agus. Jadi saya bisa langsung ke aksi saya, artinya seperti itu. Kemudian ya senang lah Pak. Senang ya. Artinya terima kasih mendapatkan solusi. Siap, sama-sama Bu Indah. Inilah fungsinya kita komunikasi. Jadi setelah tadi pembicaraan tadi, Bu Indah sudah menemukan solusi. Nanti tinggal saya tunggu saja hasilnya seperti apa. Nanti mudah-mudahan ada hasil baik bisa disampaikan lagi atau komunikasi lagi bersama saya. Sama saya siap Bu. Saya berdoa mudah-mudahan nanti kegiatan Ibu dalam kegiatan pelaksanaan P5 nanti yang tema kewirausahaan bisa lancar mungkin. Amin, terima kasih Pak. Oke Bu Indah, karena waktunya juga sudah cukup, saya rasa untuk kegiatan pertemuan kali ini saya terima kasih Bu Indah sudah banyak berbagi bersama saya. Mudah-mudahan solusi yang tadi disampaikan, meskipun itu masalah dari Bu Indah dan solusinya juga tadi saya sampaikan hanya menggali dan itu solusinya dari Bu Indah sendiri. Mudah-mudahan bisa terwujud dan skala Bu Indah semakin baik. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih, saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Fitri selaku pengamat atau ya Bu, silakan Bu. Observer. Ya, baik, terima kasih percakapan coaching yang telah dilakukan oleh Pak Agus dengan Bu Indah ya. Ini sebelum nanti saya sampaikan apa yang saya catat nanti, saya ingin menanyakan dulu kepada Pak Agus nih. Jadi kan Pak Agus ingin mengembangkan kompetensi yang harian penuh ya Pak ya. Tadi apa saja sih yang dilakukan Pak Agus? Yang indikatornya tadi saya fokus pada materi yang dibicarakan, ya kemudian tidak melakukan hal-hal kecil,
kemudian memperhatikan apa yang disampaikan oleh Puji atau di sini Bu Indah, kemudian menangkap lawan bicara. Ya, baik. Seperti yang saya amati Pak, jadi memang ini saya sampaikan catatan saya ya. Jadi Pak Agus sudah menggunakan alat filter tadi, sudah identifikasi, ya sudah apa? Nah, tujuan dulu yang pertama ya, tujuan ditanyakan, kemudian identifikasi, nah juga rencana aksi dan komitmen. Sudah ada semuanya Pak untuk alat filter. Dan tadi selama saya mengamati juga Pak Agus sudah berusaha dipenuh tadi, sudah mendengarkan apa yang Bu Indah sampaikan, kemudian juga membuat kalimat kunci ya Pak ya, dan itu sebagai untuk menentukan pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan ke Bu Indah. Itu sudah saya lihat dilakukan oleh Pak Agus. Oke, kemudian Pak, ada lagi nanti kompetensi coaching apa lagi yang ingin Pak Agus kembangkan selain tadi kehadiran penuh? Ya, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan yaitu tadi setelah selain kehadiran penuh itu saya ingin menyampaikan pertanyaan yang berbobot dengan cara pada saat identifikasi saya coba menggali potensi-potensi yang mungkin bisa dikembangkan dari coaching itu sendiri, dan itu masih saya pelajari seperti itu. Baik, oke. Jadi Pak Agus ingin mengembangkan kompetensi yang tadi memberikan pertanyaan berbobot. Baik, sepertinya cukup ya Pak untuk sesi pertama ini praktik coaching yang kita lakukan. Saya sebagai pengamat, Pak Agus sebagai coach, dan Bu Indah sebagai coachingnya. Baik, kira-kira ini mau langsung untuk berikutnya atau gimana? Ya, sudah Bu, bisa ditutup Bu. Oke. Oh yes, baik. Saya akhiri. Saya tutup ya untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Indah, Bu Nur Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini Bu Indah sebagai coach ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian Bu Nur Fitri sebagai coachee. Oke. Pada Bu Indah, sebelum nanti sebagai Bu Indah melakukan praktek coaching, saya mau tanya dulu. Kompetensi coaching apa yang akan Bu Indah lakukan nanti? Saya akan melakukan mengembangkan kompetensi yang sebagai pendengar, Pak. Pendengar ya. Ya, jadi baik. Kita kan tahu kompetensi coaching ada 3 ya Bu ya. Ada kehadiran penuh, kemudian pertanyaan. Apa Bu? Menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian mendengarkan aktif. Kira-kira tadi yang akan dikembangkan adalah sebagai pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif. Indikatornya kira-kira apa Bu? Ibu sebagai pendengar yang aktif nanti. Jadi saya nanti akan fokus dengan apa yang disampaikan oleh coach, berusaha untuk artinya sebagai pendengar yang aktif, fokus. Dari situ nanti saya akan mengembangkan dari kemudian pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya seperti itu Pak. Oke. Jadi nanti Ibu akan mencoba untuk fokus pada pembicaraan, ya. Kemudian nanti mendengarkan aktif seperti itu dan mengalir Ibu nanti ya. Fokus pada materi yang akan dibicarakan. Oke Ibu, silakan untuk bisa melakukan praktek coaching ini dengan Bu Nur Fitri. Nanti saya sebagai observer akan coba mengamati bagaimana kegiatan Ibu sebagai coach dan Bu Nur Fitri sebagai coach. Silakan Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Indah. Bagaimana kabarnya? Ya, baik Bu. Cerah sekali hari ini dengan warna kerudung yang pink-pink, sedang berbunga-bunga mungkin ya. Kita sehati ya Bu kayaknya. Pink juga. Gimana nih, apa yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini? Saya ingin menyampaikan ya unek-unek lah yang saya rasakan akhir-akhir ini. Unek-unek yang mungkin bisa
kalau tidak kita lepaskan, ya kita cari solusi nanti akan menjadi apa ya, mempengaruhi mood kita ya Bu ya. Betul sekali Bu. Oke, dari situ ke nanti tujuan dari pembicaraan kita apa ya Bu ya? Iya, nanti setelah saya bercakap-cakap sama Bu Indah, setelah ngobrol saya ingin dapat ide atau solusi untuk mengatasi ya yang saya rasakan ini. Beban sebenarnya Bu ya, ini saya membuat saya artikan sebagai beban yang sedang saya alami seperti itu. Beban, jadi dibalik ya senyum Bu Fitri ternyata masih ada beban dan unek-unek ya. Jadi tujuan kita untuk bisa mencari solusi dari unek-uneknya Bu Fitri seperti itu. Jadi dari skala 1 sampai 10, unek-unek Bu Fitri itu apakah bisa, artinya skalanya berapa yang bisa nantinya bisa mengganggu aktivitas selanjutnya mungkin. Jadi dari skala itu besarnya itu seberapa beratnya? Hampir mencapai ya 9,5 Bu ya. Saya rasakan 9,5 ya, hampir. Kayaknya ini kok. Ternyata sangat mengganggu sekali ya. Jadi dari itu mungkin Bu Fitri bisa menceritakan apa permasalahan dari Bu Fitri yang skalanya bisa mencapai sangat tinggi seperti itu. Iya. Jadi ini Bu yang saya rasakan. Jadi ini memang saya anggap sebagai beban tadi benar-benar mengganggu juga karena sampai saya tuh kayaknya nggak punya waktu untuk diri sendiri juga karena memang waktu yang saya punya kok kayaknya hanya untuk kerja aja, untuk kepentingan yaitu tadi kerja. Jadi kan ini kita udah memasuki modul 2 ya Bu ya, yang saya rasa saya merasa modul ini kok agak ya materinya itu memang sangat bagus, tapi juga memerlukan pemikiran yang lebih gitu ya Bu ya. Tugas-tugasnya juga seperti itu, banyak sekali praktek dan sebagainya. Kemudian ditambah lagi tugas dari sekolah ya, bukan untuk mengajar juga. Kadang sehari full dari jam 7 sampai jam 2 Bu. Itu saya 6 hari kerja. Kemudian juga apalagi ini juga dapat tambahan tugas juga sebagai panitia ujian dan juga mengharuskan pasti ada pekerjaan yang disiapkan lah. Kemudian juga sebagai guru karena ujian juga membuat soal dan sebagainya. Ini selesai satu PAS ya dan PTS pasti harus membuat analisis. Belum lagi nanti menyusul ujian sekolah, membuat soal. Nah, itu sepertinya waktu yang saya punya kok hanya habis di situ gitu. Saya rasa saya nggak punya me time gitu. Pulang sekolah kayak tadi itu ya paling enggak sedikit 2 jam lah untuk megang tugas CGP ya seperti itu. Pulang dari sekolah udah capek, tugas rumah yang menanti. Ya banyak banget lah ya ibu-ibu seperti itu. Kemudian nanti malam udah agak capek juga. Pengennya sih langsung tidur Bu, cuman kok tugasnya belum selesai, mau nggak mau ya buka laptop lagi lah berapa jam 2 jam seperti itu gitu aja Bu. Bahkan hari Minggu pun ya saya tuh sampai habis pekerjaan rumah selesai pasti kepikiran tugas CGP belum selesai, soal aku belum selesai seperti itu. Jadi merasa kalau waktu 24 jam itu kok waktu untuk me time cuma tidur aja ya, nggak bisa ngerjain hobi atau yang saya pingin gitu loh. Itu sih yang saya rasakan. Ya. Cukup berat ya, menurut. Jadi berarti Bu Fitri tidak cukup waktu untuk me time. Jadi saking banyaknya kesibukan dari tugas-tugas di sekolah, kemudian tugas-tugas dari kita pelatihan ini ya, CGP. Kemudian tadi sampai skalanya 9,5. Jadi nanti dengan kita berbicara seperti ini untuk mencari solusi panjenengan pengen di skala berapa? Turun ya harusnya ya Bu ya. Jadi nanti saya tuh antara kerja dan hidup, menikmati hidup itu balance gitu. Saya pengennya ya kerja 5, nanti me time 5. Ya kalau enggak 6 sama
4 lah, 6 untuk kerja, 4 untuk diri sendiri lah, nggak apa-apa, seperti itu sih. Ya. Jadi hambatan apa yang sebenarnya membuat Bu Fitri itu kok kalau untuk me time itu kan berarti kan masalah manage waktu ya. Jadi kemungkinan apa yang diambil untuk memanage waktu itu, Bu? Iya, jadi sebelum saya jawab itu ya Bu ya, jadi kan saya tuh orangnya gini loh, nggak bisa kalau ngerjain tugas itu waktunya mepet, deadline tuh nanti malah nggak kacau, nggak beres itu. Makanya saya tuh ya itu kalau masih ada waktu dari 2 hari pasti saya cicil gitu loh Bu ya, saya kerjain dulu sedikit-sedikit gitu. Jadi kalau harus selesai tuh saya nggak bisa. Jadi mungkin ya memang dari diri saya sendiri yang mungkin memang dari hati dan pikiran saya yang lebih fokus ke kerjaan ya. Jadi untuk me time kadang nantilah gitu. Tapi memang hati itu butuh sebenarnya pengen ini, tapi kok tugasku masih belum ya. Makanya saya lari lagi ke pekerjaan gitu. Saya selesaiin dulu gitu. Jadi walaupun aslinya punya waktu, tapi kalau tugasnya belum selesai tuh ya agak gimana ya, me time pun nggak tenang gitu loh Bu. Ya kayak itu. Jadi pengennya nanti bisa mungkin hati saya dulu yang harus saya benahi, hati dan pikiran saya. Jadi harus egois tapi untuk kepentingan diri sendiri gitu ya Bu ya. Egoisnya nanti kerjaan nanti nikmati dulu waktunya untuk refresh, untuk melakukan hal yang saya senangi. Itu sih mungkin ya yang harus saya lakukan pertama kali itu. Jadi untuk menata hati dulu. Jadi untuk membagi waktu itu kan sebenarnya memang untuk kita kan kadang ada mempunyai prinsip bahwa kalau kerjaan belum selesai hati juga nggak tenang seperti itu nggih. Lah, hambatan yang menghalangi jenengan untuk melakukan me time itu sebenarnya apa? Itu tadi ya, hati saya itu Bu. Terus ya tadi pengennya kan kalau bikin sesuatu tugas tuh yang hasilnya yang baik gitu ya Bu ya. Nggak banyak revisian seperti itulah. Pengennya langsung jadi gitu. Makanya butuh waktu yang panjang kalau saya nggak bisa kalau dadak hasilnya bagus, saya nggak bisa. Jadi ya hambatannya sih karena mungkin diri saya sendiri yang tadi ya pengennya yang bagus, perfect gitu ya Bu ya. Jadi itu sih hambatannya Bu. Nggak mau susah lagi gitu loh, maksudnya nggak mau repot lagi. Ya itu. Rencana Bu Fitri untuk mengatasi itu apa? Iya, jadi ini saya pengen bikin jadwal Bu, kayak jurnal harian gitu aja. Kalau selama ini saya bikin cuman checklist hanya isinya pekerjaan ya Bu ya. Nanti mau saya ganti, mau saya isi, oke hari ini kerja, jam ini kerja sampai jam ini, nanti habis itu jam 2 jam me time, kayak gitu. Hati saya harus melakukan itu. Jadi ya itu mau bikin jadwal yang isinya nggak cuma pekerjaan tapi juga ada sesuatu yang mau saya lakukan, sesuatu yang saya suka yang mau saya lakukan. Itu Bu. Jadi membuat jadwal harian, kemudian buat jurnal yang isinya tapi harus dipaksakan bahwa harus balance antara kerjaan dengan masalah kita, artinya waktu kita seperti itu nggih. Kemudian strateginya, artinya untuk melakukan itu, apakah butuh tadi mungkin dari berapa jam kerja, berapa jam dari dalam satu hari itu me time begitu ya. Lah itu strateginya panjenengan apa? Apa misalnya membuat catatan, jurnalnya ditempel atau bagaimana? Atau hanya sebuah rencana saja begitu? Pastinya harus ditulis ya Bu, kalau harus ditulis, aku juga pelupa sih. Jadi harus ditulis, kalau enggak ya pasti saya memanfaatkan HP karena pasti kita kan sering megang HP ya, jadi saya masukin ke note HP aja nanti sebagian, tapi juga tulisan juga di kayak buku agenda gitu pasti saya tulis. Jadi biar juga kalau buka HP, oh ya ini aku ada deadline ini hari ini, tapi juga masih ada waktu luang nih, oh ya bisa saya pakai dulu waktu luangnya seperti itu. Oke, untuk melakukan hal itu mungkin Bu Fitri butuh waktu berapa lama? Untuk bikin jadwalnya ya Bu ya. Jadi lebih enak itu nanti saya mau bikin per hari aja lah Bu. Mungkin hari ini bikin malam bikin untuk hari paginya ya sampai malam lagi. Nanti malam juga selesai, nanti sambil direvisi kayaknya kok ini untuk lihat jadwal aja juga kan besok itu ada jengosong sekian ya, berarti harus itu
buatnya harian aja biar enak, biar apa ya, nggak terlalu lupa juga Bu, jadi lebih keinget lah. Kadang kan juga jam ngajar yang berbeda-beda tiap hari ya, jadi pasti nggak sama kan yang saya lakukan tiap harinya itu, jadi per hari aja lah seperti itu. Ya, akan membuat per hari untuk antisipasi karena kita tidak tahu besok kita mau, artinya ada kegiatan apa, mungkin ada yang mendadak seperti itu ya. Iya, iya Bu. Nah untuk mengantisipasi misalnya seperti tadi yang saya katakan, misalnya sudah buat jadwal, kemudian ternyata ada artinya yang besok ada kegiatan yang mendadak yang mengganggu me time kita, apa yang untuk mengantisipasinya bagaimana? Untuk mengantisipasi me time yang tidak jadi ya Bu ya. Ya gimana ya, kalau misalkan harusnya me time nih, tapi kok ada teman yang butuh bantuan, nggak jadi me time kan, ya nggak apa-apa sih, karena ya kalau misalkan teman butuh bantuan tapi saya bisa, ya pasti saya bantu lah Bu, masa harus nggak egois juga saya. Jadi sebisa mungkin ya udahlah nggak apa-apa, me time-nya diganti kapan hari, ya gitu dah, nggak apa-apa. Jadi fleksibel, yang penting manage-nya tidak terlalu tidak terlalu mengganggu, artinya seperti itu. Kemudian ukuran keberhasilan Bu Fitri bisa memanage antara me time dengan waktu pekerjaan atau tugas yang lain, itu bagaimana? Ukuran keberhasilannya ketika ukuran keberhasilannya. Oke. Jadi pekerjaan saya itu selesai dengan baik Bu, tepat waktu juga kalau ada deadline-nya, tapi saya juga bisa ada waktu untuk melakukan yang saya suka gitu. Paling nggak malam itu saya nggak pegang buka laptop tuh nggak pegang buat tugas lah, tapi bisa nonton drakor atau apalah gitu loh Bu. Jadi seimbang. Pikiran saya juga nggak melulu isinya CGP atau soal-soal dan tentang murid-murid gitu aja, tapi juga ada sedikit isinya tuh ya refreshing, lihat drakor kan bikin healing lah Bu, seperti itu. Ya, jadi ukuran keberhasilannya ketika hati sudah merasa senang seperti itu, karena me time itu kan tidak harus mempunyai waktu panjang. Jadi kalau kita sudah refresh, bisa kerjain lagi. Betul. Dan tugas yang saya kerjakan tadi Bu berhasil ya, tetap bagus gitu loh, tetap hasilnya maksimal. Iya, jadi balance. Komitmennya Bu Nur Fitri untuk melaksanakan rencana itu? Iya, saya harus ini Bu, tetap benar-benar bikin jadwalnya itu mendetail ya Bu ya, harus saya bikin setiap hari, itu komitmen saya, harus bikin jadwal kegiatan setiap hari. Oke. Terima kasih Bu Fitri karena sudah berbagi dengan saya. Mungkin Bu Fitri lebih lega mengeluarkan unek-uneknya. Mungkin ini lebih cenderung kita ke curhat. Ya. Jadi apa yang Bu Fitri rasakan sekarang setelah kita berbicara seperti ini? Lega Bu, lega dan senang lah pastinya, karena dapat solusi lah dari apa yang saya alami, dan juga ada orang yang istilahnya membantu saya untuk ya udah nggak apa-apa, kalau me time itu kan memang penting ya Bu ya, jadi memang harus dilakukan ya, itu membuat saya semakin untuk lebih peduli dengan hidup saya ya, dan juga tetap dan tidak meninggalkan pekerjaan lah seperti itu. Jadi jangan kerja terus lah, ya healing seperti itulah. Itu sih Bu, senang lah. Ya, jadi dari pembicaraan kita sekarang setidaknya Bu Fitri sudah merasa lega, berbagi, kemudian mendapatkan solusi, kemudian berkomitmen juga supaya bahwa ya memang waktu untuk me time itu sebenarnya adalah kesejahteraan pikiran kita juga. Jadi kalau ya kebutuhan rohani kita begitu. Jadi kerja ya kerja, kita ya juga harus mencintai diri kita sendiri. Mungkin seperti itu Bu Fitri ya. Iya. Terima kasih atas pembicaraan yang luar biasa ini. Semoga kedepannya Bu Fitri bisa bekerja tapi dengan senang hati karena me time-nya cukup, seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Indah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Agus. Baik. Terima kasih Bu Indah, Bu Nur Fitri, Bu Indah selaku coach dan Bu Nur Fitri selaku coaching. Ada tadi saya simpulkan untuk praktek coaching dari Bu Indah. Tadi saya lihat, saya tanya lagi tadi untuk kompetensi coaching Bu Indah tadi tentang pendengar yang aktif Pak. Pendengar yang aktif ya. Tadi juga indikator-indikatornya juga sudah tadi saya lihat Ibu sudah runtut, terutama praktek coaching ini Ibu sudah mempraktekkan alur tirta ya. Dari tujuannya saya sudah lihat sudah dipraktekkan atau sudah disampaikan, kemudian identifikasi saya lihat juga Bu Indah tadi juga sudah mengidentifikasi, kemudian rencana aksinya juga sudah ditanyakan kepada Bu Nur Fitri, dan yang terakhir tadi tanggung jawabnya, komitmennya juga tadi sudah ditanyakan. Artinya saya lihat Bu Indah ini sudah memenuhi lah alur coaching yang alur tirta ya. Kemudian untuk kompetensi yang disampaikan Bu Indah tadi mendengarkan aktif juga sudah baik, sudah disampaikan dengan baik, sudah menunjukkan indikator-indikator yang sudah disampaikan sudah tercapai. Salah satunya tadi fokus pada materi yang dibicarakan. Tadi Bu Indah saya lihat materi-materi yang dibicarakan oleh Bu Indah, oleh Bu Nur Fitri juga Bu Indah aktif mendengarkan sampai tadi terjadi adanya solusi yang disampaikan langsung oleh Bu. Mungkin itu pandangan dari kami sebagai observer Bu Indah. Saya rasa cukup dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Agus, Bu Nur Fitri? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah Luar biasa. baik. Baik. Ini nanti Bapak Ibu berdua akan melakukan coaching ya. Jadi yang nanti akan menjadi coach adalah Pak Agus. Kemudian yang Coaching akan Pak menjadi Agus. Saya coaching. adalah maaf. Yang akan jadi coach itu Bu Nur Fitri dan yang coachi itu Pak Agus. Jadi sebelum proses kita mulai, proses percakapan itu mulai, saya akan bertanya pada Bu Fitri. Coach ya, jadi kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Fitri nanti dari ketiga kompetensi itu? Ya, dari ketiga kompetensi dari coaching itu Bu saling mengembangkan yang kehadiran penuh Bu. Ya. Jadi kehadiran penuh yang akan dikembangkan oleh Bu Nur Fitri. Kemudian dari indikator-indikator yang akan disampaikan nanti dari fokus materi yang dibicarakan, kemudian memperhatikan hal-hal kecil yang pada coaching itu nanti moga dikembangkan, Bu Fitri ya. Iya Bu, siap. Ya, monggo waktu sepenuhnya saya persilakan pada Bu Nur Fitri dan Pak Agus. Monggo. Siap ya Pak Agus ya. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Nur Fitri. Gimana nih kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah Bu. Luar biasa. Baik Bu. Baik ya, oke baik. Tapi kok sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan nih Pak. Ya. Dilihat dari wajah Pak Agus ini. Ya. Jadi apa nih? Masih ada sesuatu yang ganjel Bu. Saya ya baik tapi buat saya itu mengganjal Bu. Mengganjal. Apa sih Pak yang mengganjal? Apa namanya? Yang jadi dari percakapan kita ini nanti ya Pak ya. Pak Agus tuh ingin menyampaikan apa? Saya ingin nanti menyampaikan keluh kesah Bu tentang keadaan sekolah saya yang kebetulan saya mempunyai teman. Ini saya cerita ya Bu ya? Ya, monggo Pak. Saya punya teman itu multi talenta sekali Bu. Beliau itu guru sejarah tapi beliau
mahir di kegiatan pramuka, beliau sebagai pembina utamanya. Jadi itu leader. Kemudian beliau juga sebagai pelatih karate. Itu juga sering membawa anak-anak juara di sekolah kami, Bu. Terakhir kemarin Popda sampai 10 medali itu dari beliau juga. Kemudian yang urgent juga salah satunya ini di kegiatan upacara. Beliau selalu aktif atau beliau pelatih upacaranya. Dan selalu bagus untuk memimpin anak-anak seperti itu. Beliau bernama Pak Ahmad Yani, Bu, guru sejarah. Namun beliau saat ini informasi yang saya dapatkan itu beliau diterima P3K dan tinggal menunggu SK seperti itu. Tapi saya merasa galau karena saya masih bingung karena beliau punya potensi banyak seandainya sekolah ini ditinggal oleh beliau itu bagaimana seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Pak Agus sedang galau karena ada salah satu rekan kerja ya Pak Ahmad ini ya, guru sejarah yang multi talenta gitu karena beliau juga jadi pembina upacara, mahir dalam kegiatan karate, bahkan sampai membawa anak-anak menjadi juara ya Pak ya, hebat sekali. Dan juga beliaulah yang juga mempersiapkan upacara setiap pagi, setiap kali Senin itu ya Pak ya, jadi melatih anak-anak upacara. Dan beliau ternyata diterima di diterima menjadi ASN di tempat lain. Jadi Pak Agus juga galau karena siapa yang nanti akan mengganti gitu kan Pak ya. Oke. Jadi dari percakapan kita nanti nih Pak Agus ingin mendapatkan apa? Saya mudah-mudahan komunikasi dengan Bu Nur Fitri ini saya nanti ke depan mendapatkan solusi, Bu. Saya ingin mendapatkan solusi dari kegiatan dengan adanya Pak Yani itu diterima sebagai ASN atau P3K. Meskipun itu senang, tapi itu buat saya kok ada senangnya, ada sedihnya juga seperti itu. Saya masih galau, Bu, karena sekolah saat ini posisi saya sebagai yang bermitra dengan Pak Yani dalam 2 tahun ini itu beliau orang yang sangat sering aktif di kegiatan sekolah gitu. Oh iya. Jadi kalau tadi mendengar cerita dari Pak Agus juga bisa dilihat ya kalau Pak Yani memang rekan kerja yang sangat berpotensi ya Pak ya, punya banyak talenta gitu. Oke, kalau melihat teman-teman yang lain dulu Pak, teman-teman yang lain rekan kerja Pak Agus yang lain ini, kira-kira ada nggak sih Pak yang bisa gitu atau punya talenta yang seperti Pak Yani tadi? Sebenarnya bisa sih, cuman saya belum tahu, Bu. Entah itu bisa atau tidak, karena memang saya di sini termasuk orang yang baru, Bu, di sini. Mas baru 2 tahun di sini, tapi beliau sudah lama di sini, sudah hampir 10 tahun dan saat ini informasinya diterima P3K. Oh gitu. Mungkin jadi untuk teman-teman yang lain Pak Agus belum tahu gitu ya, apakah teman-temannya itu bisa punya potensi yang seperti Pak Yani atau tidak. Ya walaupun tidak multi talenta seperti Pak Yani ya Pak ya. Oke. Jadi Pak Agus belum melihat karena masih baru di situ nggih Pak nggih, belum begitu mengenal rekan. Jadi kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak Agus biar tahu lah kalau temanku ini ternyata punya potensi loh yang bisa untuk mengganti Pak Yani gitu. Apa yang dilakukan Pak Agus untuk mencari tahu potensi teman-teman? Ya sebenarnya bisa saya lakukan dengan observasi ataupun melihat kegiatan ataupun tingkah laku dalam kegiatan kesehariannya di sekolah itu bisa terlihat. Cuman karena saya mungkin orang yang baru, jadi saya juga terlalu sedikit pengetahuan tentang Bapak Ibu guru yang di sini. Jadi belum benar-benar mengetahui kemampuan Bapak Ibu guru. Seperti itu. Sementara itu. Jadi Pak Agus melakukan observasi ya Pak dengan melihat sikap sifat tingkah laku teman-teman seperti itu. Selain itu ada lagi Pak? Mungkin ini Bu, dengan mungkin saya juga dengan adanya Pak Yani ini diterima di sekolah lain, mungkin saya untuk mencari penggantinya segera adakan koordinasi dengan Pak Kepala Sekolah dan rapat dengan Bapak Ibu guru yang lain. Karena saya yakin informasi-informasi yang ada itu banyak Bapak Ibu guru yang lebih kuat dibandingkan dari observasi dari saya seperti itu.
Oh, jadi ingin segera mungkin melakukan itu ya Pak ya, Kak, rapat koordinasi gitu dengan Bapak Kepala Sekolah. Nggih. Oke, jadi kalau sudah ini Pak, sudah, menemukanlah teman yang punya potensi seperti itu ya, langkah berikutnya apa sih yang akan mau dilakukan sama Pak Agus ini? Langkah berikutnya ketika saya sudah mendapatkan teman yang setelah saya observasi dan rapat dengan teman-teman yang lain, mungkin saya akan mencoba memberikan kesempatan pada teman-teman yang mungkin yang lain untuk mendampingi Pak Yani, karena kebetulan Pak Yani belum sepenuhnya mendapatkan SK, jadi beliau masih di sini, jadi melakukan aktivitas sebagai pembina pramuka atau pelatih karate ataupun pelatih upacara masih ada waktu teman-teman untuk menggali ilmunya dari Pak Yani. Mungkin Pak Yani saya nanti minta tolong agar mengimbaskan kepada teman-teman yang lain. Seperti itu. Oh, jadi nanti sebelum Pak Yani benar-benar meninggalkan sekolah Wolari ini ya Pak ya, sama Wolari, sebelum itu Pak Agus akan meminta Pak Yani untuk berkolaborasi lah teman-teman yang mungkin nanti akan menggantikan ya Pak Yani itu untuk bisa melakukan apa tadi istilahnya misalkan pramuka ya bikin pramuka bareng, karate ya bareng gitu ya Pak, biar juga bisa ngambil ilmu dan bisa apa ya belajar dari Pak Yani. Kok orang sepotensi ini apa bisa sampai juara tuh apa sih dilakukan saat latihan ya. Jadi teman-teman bisa mengobservasi dan bisa apa istilahnya belajar dari Pak Yani ya Pak ya. Oke, baik. Jadi ini rencana Pak Agus kapan nih mau dimulai? Rencana mudah-mudahan dalam waktu minggu ini saya segera koordinasi, saya rapat dengan Bapak Ibu guru yang lain, rapat koordinasi juga dengan Pak Kepala Sekolah untuk melakukan tindakan yang akan saya lakukan seperti itu. Karena saya tandemnya Pak Yani, mitranya beliau sampai saat ini di kegiatan-kegiatan sekolah, dan beliau itu saat ini sebagai ya yang aktif lah dalam pelaksanaan itu seperti itu. Jadi akan segera saya adakan rapat seperti itu. Segera rapat ya Pak dengan apa namanya Bapak Kepala Sekolah. Oke, baik. Lalu komitmennya Pak Agus nih, komitmennya apa untuk rencana ke depan? Saya berkomitmen setelah rencana yang saya sampaikan ini tadi mengobservasi, kemudian rapat bersama Bapak Ibu guru dan segera koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Saya berkomitmen agar ini bisa benar-benar terwujud dan bisa benar-benar mencari pengganti Pak Yani yang mungkin lebih baik lah, agar ke depan sekolah ini juga ada yang mempunyai pengganti seperti Pak Yani atau yang potensial seperti itu. Ya, itu nanti bisa dikuatkan dengan apa ya Pak? Karena mencari teman gitu kan mencari orang yang berpotensi kan juga artinya nggak gampang ya Pak ya. Dan mungkin nanti kalau udah ketemu nanti kadang orangnya sendiri gitu rekan Pak Agus ya bersedia untuk apa ya? Istilahnya mau bersedia itu harus gimana? Ya, makanya nanti perlu adanya observasi. Jadi dikuatkan lagi setelah observasi, kita lihat potensinya bagus, dengan Pak Yani juga mungkin bisa komunikasi bagus. Nanti saya kuatkan lagi mungkin dengan biar lebih valid, lebih sah itu nanti dengan surat keputusan Bu atau SK seperti itu Bu. Jadi nanti lebih valid seperti itu Bu. Iya. Oke. Kembali ke komitmen tadi Pak. Pak Agus berkomitmen ya. Kira-kira butuh bantuan apa Pak atau dari siapa untuk Pak Agus bisa menjaga komitmen tadi? Tentunya bantuan seluruh warga masyarakat ya. Warga masyarakat sekolah, warga sekolah ya, SMA 1 Wolari, agar kedepannya kegiatan-kegiatan sekolah itu tidak berhenti, karena tanpa bantuan Bapak Ibu guru yang lain, kerjasama dari Bapak Ibu guru dan dukungan dari Pak Kepala Sekolah, akan mustahil kegiatan-kegiatan dari sekolah itu yang ditinggal oleh Pak Yani akan berjalan kembali seperti itu Pak. Seperti itu. Oke. Ini Pak, setelah kita ngobrol-ngobrol singkat ya, kira-kira apa yang diinginkan Pak Agus sudah didapatkan? Apa yang Pak Agus dapatkan? Ya, saya mendapatkan secercah harapan, solusi. Tadinya mungkin saya agak sedikit sedikit tidak percaya, tidak yakin, tetapi dengan adanya komunikasi ini saya masih punya harapan bahwa Bapak Ibu guru yang lain juga mudah-mudahan ke depan bisa menggantikan peran dari Pak Yani seperti itu. Oke, mudah-mudahan rencana Pak Agus bisa berjalan lancar ya Pak ya. Oke, sekarang perasaannya Pak Agus gimana?
Alhamdulillah Bu, saya terima kasih sekali Bu Nur Fitri. Saya sangat senang karena dengan adanya Bu Nur Fitri ini mendengarkan curahan dari saya, kegalauan yang saya hadapi mungkin sedikit turun Bu. Jadi sudah tidak galau lagi. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik lagi Bu. Seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Nur Fitri. Ya, sama-sama. Semoga itu ya Pak ya, rencana Pak Agus bisa berjalan dengan baik. Teman-teman yang mendapatkan teman-teman yang berpotensi lah sebaik dan sebagus Pak Yani, sehingga prestasi-prestasi dan kegiatan-kegiatan di SMA Wuleri ya maaf, itu tidak terhenti, seperti tetap berlanjut seperti itu. Selesai ya Pak ya. Terima kasih. Kita akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Oke. Dari coaching yang dilakukan oleh Bu Fitri ya pada Pak Agus tadi, di sini saya melihat sudah mengalir ya. Jadi tidak, artinya seperti pembicaraan Bu Fitri juga sudah fokus pada materi yang artinya percakapan dari Pak Agus tadi. Kemudian sudah memberikan penguatan-penguatan sebelum ada pertanyaan selanjutnya, sudah memberikan penguatan-penguatan, dan kompetensi yang dikembangkan, yang akan dikembangkan yaitu kehadiran penuh sudah terlaksana. Jadi kemudian dari percakapan tadi sudah mengikuti alur Tirta. Sudah bagus untuk coachingnya Bu Fitri pada Pak Agus. Mungkin dari saya seperti itu observasi. Kita tutup ya Pak ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah, Pak Agus. Terima kasih.